Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Ketua Pengurus Musalla Haji Asmen, yang kita hormati Imam Besar kita, yang saya hormati bapak-bapak serta ibu-ibu, para jamaah sekalian yang hadir pada subuh ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama sekali, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh Rabu ini, minggu yang kedua, kita bisa hadir bersama-sama untuk sholat subuh berjamaah di mushola yang sangat istimewa ini, untuk mencari ridho Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji sebagian daripada ayat Allah di dalam Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu syuruk nanti kurang lebih 45 menit ke depan. Maka kita berharap semoga seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terus terang baru pertama kali saya sampai di mushola kita ini. Jadi bekal kesini tadi bekal Google Map. Cuma Google tuh jangan dipercaya betul. Iya benar. Anda akan sampai di tujuan Anda di sebelah kiri kan? Padahal tujuannya di sebelah kanan. Hampir saya masuk ke sana lagi. Jadi kata orang Melayu, tak kenal maka saya pasti tak kenal dengan saya. Mungkin tidak ada yang kenal dengan saya di sini. Maka sudah sepantasnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar terjalin silaturahim di antara kita. Nama tadi sudah disampaikan oleh Adinda protokol, Khairun Nas Jamal. Khair artinya sebaik-baiknya, Nas manusia, Jamal ganteng dan tampan. Alhamdulillah. Itu nama saya, namanya itu artinya. Tapi kalau orangnya kata yang mengatakan saya ganteng itu satu-satunya di muka bumi ini secara ikhlas itu hanya almarhumah emak saya. Saya dari istri pun tidak pernah sampai sekarang mengatakan saya ganteng. Saya tinggal di USA, Bapak Ibu sekalian, cukup jauh dari sini, Umban Sari atas. Jadi untunglah subuh, kalau maghrib nih Pak macet. Tapi ada hikmahnya seperti ini. Kadang-kadang saya subuh tuh selalu berpikir, mengapa sholat sunnah yang paling dianjurkan Nabi untuk kita kerjakan itu adalah sholat tahajud atau qobliyah subuh, kan besar pahalanya. Kemudian doa di situ mustajab. Salah satunya saya ambil pelajaran dari macet, coba. Kalau siang hari itu yang kafir berdoa, yang Hindu berdoa, yang Kristen berdoa, yang Muslim juga berdoa. Ibadah jalan itu, langit itu penuh dengan doa.
tergantung siapa yang diterima atau tidak. Tapi kalau malam hari, apalagi sepertiga malam, yang kafir tidur juga, yang Kristen tidur, yang Muslim tidur juga. Maka yang bangun itu betul-betul yang Muslim yang luar biasa. Dan itu tidak macam itu doa kepada Allah tengah malam. Macam saya pergi dari umat saya, saya bisa ngebut di jalan Siak 2 atau jalan Arengka 1 itu dengan kecepatan 80 kilo per jam. Jadi kalau saya gaslah dengan 120 kilo, 10 menit sampai di sini. Tapi kalau siang hari, apalagi jalan Panam ini, Masya Allah, jalan Subrata saya, Masya Allah, luar biasa. Nah, itu tandanya. Makanya disuruh oleh Nabi, memang Allah bahkan menyuruh qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kalau ingin doa kamu, munajat kamu itu lancar ibarat jalan tol menuju Allah, maka bangunlah tengah malam, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadang-kadang pelajaran yang saya ambil dari mengapa kita dianjurkan untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bertugas sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Usuluddin di Unsus Riau, Fakultas dengan Ustaz Abdul Somad dulu. Ustaz Somad sudah resign, saya tetap, dan alhamdulillah ya orang sampai awal tibu, orang profesor alhamdulillah ada juga, alhamdulillah sejak bulan Desember 2025 kemarin anugerahkan itu, dan mohon doa mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini akan semakin bermanfaat untuk umat, ya, khususnya umat Islam yang ada di Pekanbaru, setidak-tidaknya yang ada di Provinsi Riau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memang spesialis saya, kalau ibarat dokter spesialis saya di bidang tafsir Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kalau mengkaji ada tausiah itu lebih kepada kajian-kajian tafsir Al-Quran, dan saya kira agak langka juga nih Pak ya, untuk tafsir ini. Ada, kita kenal dulu Ustaz Dr. Mustafa Umar, tapi karena beliau sudah lebih fokus membangun pesantrennya, lebih mendedikasikan ilmunya untuk santri, maka beliau sekarang nampaknya tidak begitu banyak berkecimpung membina umat di masjid-masjid yang ada di Kota Pekanbaru ini. Jadi mudah-mudahan ya datangnya saya sendiri ke sini setidak-tidaknya akan menjadi jalan bagi kita untuk lebih paham atau agak paham sedikitlah tentang firman-firman Allah di dalam Al-Quran, yang Quran itu merupakan hudal lil muttaqin. Subuh ini Bapak Ibu kita kaji ringan saja. Saya ambil surah yang selalu kita dengar setiap hari Jumat subuh. Ada kan Jumat subuh itu sujud saja. Ada surah yang diperdengarkan, dan itu bagian daripada sunnah Nabi yang sudah hidup 1400 sekian puluh tahun. Rata-rata kalau kita berkeliling masjid di Pekanbaru ini, semua subuh itu imam di rakaat pertama membaca surah As-Sajdah, di rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Dari mana inspirasi itu? Dari Rasulullah yang dilaporkan oleh para sahabat bahwasanya kalau Nabi menjadi imam di Masjid Nabawi itu, maka sholat hari Jumatnya, subuhnya Nabi membaca As-Sajdah dan membaca surah Al-Insan. Maka pasti ada pesan yang luar biasa di dalam surah As-Sajdah ini yang memang selalu diulang-ulang di hari Jumat itu, dan sangat indah apabila bacaan itu kita dengar, dan lebih indah lagi apabila bacaan itu bisa kita pahami. Maka subuh ini saya akan mengkaji beberapa ayat dari surah As-Sajdah ini,
untuk mengupas, kemudian mengambil pesan-pesan yang sangat penting dari Allah untuk kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang baik di dunia dan mulia di hari akhirat yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ambil dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 17. Ayat 11 sampai dengan ayat 17. Jadi kalau ada waktu kita habiskan 7 ayat ini. Kalau tidak, berarti kita lanjutkan mungkin di pertemuan yang berikutnya. Karena insya Allah jadwalnya sekali dalam setahun. Saya yakin nih Bapak Ibu sudah hafal ayat ini karena didengar setiap minggu. Karena ada pepatah Minang tuh lancar kaji karena. Mari kita baca Bapak Ibu sekalian yang hafal, mari kita review kembali. Karena salah satu keistimewaan Quran ini, Quran itu mudah dihafal. Dan kita pun dengan hafalan itu bisa mengasah otak agar kita tidak pikun. Jadi orang yang hafal Quran ada hafalannya, insya Allah dia tidak pikun. Siapa contohnya? Ada satu riwayat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi. Umurnya hampir 90 tahun. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 3 tahun sebelum wafat Abdullah bin Abbas ini buta karena kena penyakit diabetes. Tapi beliau itu tidak lupa dengan orang, suara orang, dia ingat siapa orangnya. Jumpa dengan ini, dengar suaranya, ingat. Terus murid-muridnya nanya, apa rahasianya sampai usia yang sepuh itu, tapi ingatannya masih tetap kuat. Mendengar suara orang pun bisa dia menebak siapa orangnya. Ternyata salah satu hikmahnya itu adalah gara-gara satu membaca Quran, yang kedua menghafal Al-Quran. Jadi otak kita tetap akan tajam ingatan kita apabila kita memang senantiasa bersandar kepada Al-Quranul Karim. Bagi Bapak Ibu yang baca, yang hafal Quran, surah-surah pendek, itu berguna menghilangkan satu rasa jemu. Kalau kita menunggu pesawat nih delay 2-3 jam, jangan jengkel. Tapi bagi orang yang hafal Quran, ya nggak ada masalah, Ya, 5 jam ya, pengganti uangnya 300.000, dapat makan sambil duduk baca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, dapat pahala. Jadi tidak stres orang yang dekat Quran itu tidak stres. Mancing jalan tidak stres dia. Oleh kampung dia ke Payakumbuh, buka tutup sana tuh di perbatasan Tetangga Riau Sulubardo kan. Lama itu tidak stres dia. Sambil nunggu dia baca Wallahu a'lam sampai selesai, jadi ladang pahala. Itulah indahnya kalau kita senantiasa bersama Al-Quran. Tapi kalau tidak punya hafalan, stres Pak, bingung. Mau buka HP sinyal tidak ada, atau mau buka HP sinyal ada, kuota tidak punya. Oke. Ikuti saya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara Walau
Sadaqallahul azim. Tidak ada mulut yang tidak bergerak. Berarti semua jemaah di sini hafal surah As-Sajdah. Iya, tengok itu bergerak semua mulutnya. Ya, tanda orang hafal itu bergerak mulutnya. Ngikuti mulut Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-15 ayat yang disunahkan, dianjurkan kalau kita mendengarnya atau kalau kita membacanya sunnah yang wajib, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan satu sujud, ya, namanya sujud tilawah yang kita baca, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak hafal saja Pak Ustaz, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau hafal bagus sekali, apalagi kalau tahu maknanya saja setelah bersujud wajhiyah, wajahnya lilladzi khalaqahu, kepada zat yang sudah menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu, kemudian dia berikan pendengaran kepadaku, wa basarahu, dengan memberikan pula penglihatan kepadaku, bihaulihi, dengan kekuatannya, wa quwwatihi, dengan kehebatannya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, Tuhan yang paling hebat kalau menciptakan sesuatu. Itu tanda hilang sombong kita. Ketika sujud itu semua kesombongan kita akan hilang. Karena sujud itu kan salah satu bentuk kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud hanya diberikan kepada Allah. Andaikan kata Nabi ada sujud dari manusia ke manusia, siapa yang disuruh sujud? Bini ke laki, bukan anak kepada orang tua. Andaikan kata Rasulullah ada manusia yang disuruh sujud kepada manusia, maka yang akan sujud itu adalah seorang istri kepada kayak ibu jangan melawan-lawan dengan laki, ya. Apalagi lakinya rajin sholat subuh, semua keinginannya penuhi aja bu, ya. Dia mau makan, siapkan makan. Dia mau buat kopi, buatkan kopi. Dia mau minta tanda tangan, tanda tangan saja. Tanda tangan. Tidak tolong oleh Pak Ustaz, letu kami lah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11. Qul, ada perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pesan ini kepada siapapun yang menjadi objek dakwah, manusia, jin. Dan Nabi itu jujurnya luar biasa. Tidak ada yang lebih jujur dari Rasulullah. Jujur. Sampai perintah untuk mengatakan itu, qul itu, katakanlah, qul itu disampaikan oleh Nabi. Harusnya kan kalau logikanya katakan ya, nanti saya akan sampai jam 10. Kita mengatakannya ya, nanti siang itu sampai jam 10 itu mungkin pesan kita. Tidak akan ada orang mengatakan katakan ya. Itulah jujurnya Rasulullah. Maka wajar Rasulullah itu gelarnya Al-Amin, orang yang betul-betul jujur sehingga kejujurannya itu tidak meragukan, sampai beliau kemudian sangat dipercaya. Nah ini yang sekarang hilang, kepercayaan ini yang hilang sekarang. Kepada siapa Ustaz? Pada semua orang, apalagi kepada pejabat, apalagi Jampitsus. Gimana Pak? Saya hanya bisa seperti ini, saya menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang harusnya menjadi pemberantas korupsi
malah dia yang melakukan itu. Kalau hukumnya itu hukum mati, gantung di depan Monas tuh. Ya. Baru efek jerah dia. Tapi kalau kemudian malam tersangka, pagi dah hilang, itu Yang mengidang korupsi, yang mengidang korupsi. maka Allah perintahkan kepada Nabi, qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan. Kalau subuh ini sampaikan kepada jamaah musalla Haji Asmin. Ada Pak Haji Asmin di sini, Pak. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu. Dan ini jadi amal jariah. Sampaikan kepada kita semua, apa pesan Allah itu. Ini Allah ingatkan kita ini. Allah ingatkan ustaz yang menyampaikan, Allah ingatkan jamaah yang mendengarnya, Allah ingatkan imamnya, muazzinnya, semuanya diingatkan. Apa pesannya? Ya tawaffakum malakul maut. Hei kalian jamaah, kata Allah. Hai ustaz khairun nas, kata Allah. Suatu ketika nanti kalian semua akan diwafatkan, dimatikan, dicabut nyawanya. Siapa yang mencabut nyawanya? Intinya Allah, Pak. Tapi Allah mewakilkan kepada sosok malaikat namanya Malakul Maut. Malaikat kematian. Ada malaikat kematian. Kalau dalam buku-buku agama itu malaikat kematian itu namanya Israfil. Ibu-ibu tahu lagu Selimut Putih ya, Bu? Lagu Asia Jamil itu, Pak, ya. Merinding, Pak. Kalau kita tengah malam putar lagu itu sebelum kita sholat tahajud. Ya Allah, merinding banget. Selimut putih. Apa selimut putih itu? Itulah kayak kafan. Bila Israel datang, sekujur tubuh akan kedinginan, tiada guna anak dan harta ada. Suatu saat nanti akan terjadi dengan kita. Dan ini menjadi satu pelajaran yang sangat luar biasa bagi orang yang masih ada kesombongan dalam hati, yang tidak ingat dengan akhirat. Ingatlah mati. Makanya satu hadis Nabi menyebutkan kafa itu artinya cukup bil mauti, dengan kematian yang kamu saksikan, yang kamu dengar, yang kamu hadiri takziahnya, yang kamu ziarah ke kubur orang yang sudah meninggal itu, wa'idha, dia menjadi peringatan dan pelajaran bagi kamu agar tak sombong. Apa yang mau disombongkan? Ustaz Hernas sombong, dah ada aku-akunya dong. Ya. Oh, gelar itu, puncak gelar apa, Pak? ALM itu loh puncak gelar. Ya. Profesor, Doktor, IMBJ, Habibie, MSc segala macam, tapi ditutup dengan ALM lah selesai. Jenderal bintang 5, Jenderal besar Soeharto, ALM. Itulah kita nanti suatu saat, Bapak Ibu sekalian. Maka siapa yang sombong, ambil pelajaran dari kematian. Maka Rasulullah menyuruh kita, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Ketika iman belum kuat, ke kuburan nanti bukannya berdoa kepada Allah, tapi malah berdoa kepada kubur. Atau mungkin stres ya, kehilangan suami, kehilangan anak, nangis-nangis di kubur. Itu awalnya dilarang oleh Rasulullah, jangan. Tapi ketika iman umat sudah kuat, maka Nabi mencabut larangan itu. Kemudian Nabi perintahkan fazuruha. Sekarang ziarah kubur lah. Kubur dekat kita jauh, Pak. Jauh ya, Pak. Buka ya. Boleh lah sekali sebulan. Yuk sama-sama kita ke situ.
Jadi apa namanya itu, tausiah subuhnya hari ini berganti dari musola siapkan bus. Ya, bus betul, tidak ada masalah, siapkan bus. Mana kita bawa Ustaz Herunas sama-sama mau sinilah saya besok. Betul Pak, itu pelajaran yang sangat berharga, sehingga setiap kesombongan hilanglah. Ya Bu, yang malas sembahyang, tengok kubur itu, apa modal masuk kubur besok? Tidak ada kecuali sholat. Apa modal kubur? Duit tak akan dibawa. Anak, bini, suami, mereka cinta waktu nyawa bersatu dengan badan kita. Ninggal ayahnya jam 5 sore. Ninggal ayahnya jam 5 sore. Kan belum dikuburkan tuh ya. Nunggu besok lagi. Apalagi anak mungkin jauh di Jakarta atau di Batam, nunggu pesawat. Biasanya di mana diletakkan jenazah itu? Di ruang tamu. Nah, ya kan. Ada anak bungsu kita, umur 17 tahun. Ibunya tidur di kamar, kakaknya tidur di kamar. Anak bungsu itu bilang sama emaknya, "Nah, kamu tidur di samping jenazah ayah ya." Kira-kira anak itu mau, aku takut ayah bangun jadi hantu. Padahal sebelumnya waktu ayahnya sehat di rumah sakit, dia tidur di samping ayahnya. Tapi sudah jadi biasa, takutnya. Belum dikubur lagi Tuhan, sudah mulai ditinggalkannya orang tuanya. Tidak ada modal, tidak mau dia bersama dengan ayahnya. Anak kita bini, tidak mau dia. Bini sedihnya itu 3 bulan ya. 3 bulan karena ada masa indah. Kalau bapak-bapak meninggal ibunya, bapak-bapak tidak ada indahnya dulu. Tidak ada indah. Maka ada Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan, meninggal istrinya pagi, kuburkan siangnya, malam lah nikah. Imam Ahmad bin Hanbal nikah dia Pak. Sehingga murid-muridnya bilang, kami bingung nih, apakah kami malam itu datang ke rumah Imam Ahmad tuh bertakziah ya, atau menghadiri pernikahan. Nah, jadi gue udah disebut Pak. Karena Imam Ahmad itu ada hadis Nabi, sebuah orang kalau dia mati dalam keadaan memucat. Jadi duda tidak boleh lama-lama doa. Betul Pak. Nikah ada orang duda ya, ngapa nak nikah Pak? Gaji ado, badan masih kuat, takut sama anak. Apa pula takut sama anak Pak? Nikah. Karena seluruh orang kata Rasulullah, ada hadisnya, kalau dia matinya dalam keadaan sadar. Oh, yang punya apa coba itu nikah. Yang ada duda-duda sih kok gas ya Pak. Iya. Tidak ada masalah dong. Saya umur 70 kok Ustaz. Gas ya Pak. Cari yang solusi aku lah Pak. 70 jadi 70 boleh. Malah bingung matinya. Astagfirullahaladzim. Ngaji baru santai lah Bu. Ini serius. Jadi tidak ada modal apapun yang kita bawa kecuali amal. Jabatan tinggal itu. Dan yang paling mencintai kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita sendirilah. Jadi bolehlah cinta sama anak, boleh cinta kepada suami, istri, kepada adik, kakak, tapi yang paling mencintai kita adalah diri kita. Maka inilah bentuk cinta kita kepada diri kita Bapak Ibu. Inilah datang kita subuh, sholat kita ke sini. Tidak pulang kita menjelang syuruk untuk apa?
agar ada bekal nanti ketika masuk ke dalam kubur, agar ada bekal nanti ketika nyawa kita dicabut oleh malakul maut, malaikat kematian. Malaikat kematian itu kata Rasulullah, Bapak Ibu, dia datang ke rumah kita itu setiap hari berapa kali? 40 kali dia Pak, nyiguk-nyiguk dia Pak. Nyiguk dia Pak. Datang terus dia. Cuma tak nampak oleh mata kita. Jadi jangan kita merasa hebat nih, mata saya tajam. Enggak, ternyata mata yang tajam itu mata orang yang berada dalam keadaan sakaratul. Coba nampak ada apa ya? Ada pertentangan lah gitu. Kalau dalam konsep kedokteran, orang mau mati itu sudah lemah semua, ya kan, badannya lemah, tidak bisa ngomong, telinga sudah tidak bisa menangkap suara, mata sudah kadang-kadang tidak berkedip lagi. Ternyata pada masa itu dalam pandangan Quran, fabasaru kal yawma hadid, sangat tajam Pak mata orang mau mati. Apa buktinya? Dia bisa menengok datangnya malaikat. Sekarang tak nampak sama kita malaikat. Tapi ada orang yang mau mati, dia bisa menengok malaikat yang datang. Dan Allah sudah menjamin, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Kalau orang itu mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lantas mereka kemudian istiqamah beribadah, menyembah, pertuhankan Allah, nanti pada saat mereka mati, tatanazzalu alaihimul malaika. Tuh malaikat itu kita nampak oleh kita Pak. Ya. Apa tugas malaikat itu? Allah takhafu wala tahzanu. Dikusuk-kusuknya kepala kita, kemudian dihiburnya kita, calon jenazah yang sedang sakaratul maut, Allah takhafu, jangan takut ya. Takut dengan neraka, insya Allah nggak masuk neraka kamu masuk surga. Wala tahzanu, jangan bersedih, sedih meninggalkan istri, anak, jangan sedih. Allah kasih pengganti yang lebih baik. Tengok bini 70 tahun, ya kan? Tengok bidadari, nampak bidadari itu, maka orang mati husnul khotimah itu senyum dia, ya, nggak nangis dia, senyum dia, nampak penggantinya. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Ada orang kehilangan sepeda motor. Biasanya kan sedih Pak hilang sepeda motor itu Pak. Apalagi motor satunya. Sekarang lagi musim curi motor. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu tukang gojek sedang tidur ditusuk, dibunuh, disembelih oleh orang remaja, diambil motornya, kabur dia. Dahsyat sekarang nih Pak kejahatan ini. Ya, akibat hukum kita ini terlalu sayang kepada para penjahat. Ya, hilang motor, nangis. Ada mahasiswa nangis. Tapi ketika datang orang kaya, kamu kehilangan motor ya? Iya Pak, mau diganti dengan mobil Brio. Kira-kira nangisnya tetap atau berganti dengan senyuman? Ganti Pak. Itu ibaratnya itu. Hilang motor, sedih, tapi ketika diganti dengan Brio baru, tangisan tadi hilang berganti dengan macam itulah kita nanti kalau kita beriman kepada Allah. Kalau kita husnul khotimah, kalau kita punya modal amal saleh, kita tinggalkan istri sedih, tapi ketika nampak penggantinya bidadari, ninggalkan rumah mewah, ternyata nampak surga, tajri min tahtihal anhar, hilang Pak sedihnya. Masya Allah. Itu dia. Maka malaikat itu menghibur, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, kami akan memberikan kabar gembira kepada engkau bil jannah, itu surga. Itu istana kamu, ya, itu bidadarinya, itu pelayannya, itu pakaianmu, itu makanannya.
Sehingga akhirnya yang tadi bersedih hilang kesedihannya, berganti kegembiraan, dan mereka lihat pada saat mereka berada dalam keadaan sakaratul. Nah, itulah yang kadang-kadang tidak terjangkau oleh ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu hanya ilmu yang tampak di dunia saja. Yang dibalik itu ada istilah di dalam filsafat metafisika, tidak masuk lagi ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran hanya mengatakan dah habis dia, dah mati dia, dah lemah badannya segala macam. Tapi pandangan agama lebih dahsyat lagi. Di balik kelemahan itu ternyata ada kekuatan yang tak pernah kita temukan waktu kita dalam keadaan sehat. Ada yang nengok malaikat, nengok jin, tidak ada. Tapi nanti pada saat sakaratul maut itu kita bisa melihat sesuatu yang tidak ditampakkan oleh Allah pada saat kita sehat. Maka matilah kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau pandangan saya Bapak Ibu, husnul khatimah itu bisa direncanakan Pak. Bisa. Dalam administrasi modern, sesuatu yang direncanakan hasilnya pasti lebih baik daripada tidak direncanakan. Itu konsep. Bapak pernah jadi pejabat, jadi ini segala macam, ada acara segala macam. Acara yang akan sukses itu acara yang sudah direncanakan. Ada nikah, ada dikumpulkan keluarga, tetangga, buat panitia, siapa ketuanya, siapa bendaharanya, siapa tukang ini, cuma panggil keamanannya, penerima tamunya. Nah, itu bagus hasilnya. Ternyata untuk sampai di akhir yang baik kehidupan kita harus kita rencanakan. Harus. Apa dasarnya? Hadis Nabi. Hadis Nabi menyebutkan an-nasu, manusia itu kata Nabi, yamutuna, akan mati ala ma'asyu, tergantung dengan kebiasaan hidup yang mereka lakukan. Itu konsep. Artinya orang akan mati tergantung kebiasaan apa yang dia buat ketika dia hidup. Kalau ini biasa hidupnya mabuk, matinya mabuk. Biasanya korupsi, mati korupsi dalam penjara. Biasanya ceramah, mati dalam keadaan boleh wajar. Ada 3 tahun yang lalu Ustaz Yahya Walauni pelajaran dulu. Ustaz Yahya Walauni itu sejak dia mu'alaf itu kerjanya keliling Indonesia sampai ke Mumbai, dia ke tempat saya itu. Sampainya kebenaran yang dia ketahui, diajaknya orang untuk cinta kepada Islam, disampaikannya dalil-dalil Tuhan itu Maha Esa. Bahkan dia berharap dalam ceramah-ceramahnya, ya Allah nanti matikan saya ketika saya sedang ceramah. Akhirnya yang terjadi, waktu hari Jumat, hari raya Idul Adha, di dalam masjid, di atas mimbar. Tempat yang paling dahsyat masjid itu Bapak Ibu, mimbar itu apa dasarnya mimbar itu? Kalau imam khatib sudah naik mimbar itu, yang ngecek itu tidak boleh. Sebab ngomong dia waktu khatib ceramah khutbah batal sholat. Itu dahsyat mimbar. Makanya Nabi, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan ada yang ngomong lagi, fokus dengarkan. Apalagi tidur riwayat. Cuman kan di Jumat itu loh, tidur itu lomah kok. Berapi-api waktu itu yang di bawah tuh. Fala yatakallamanna, jangan ada yang ngomong. Wa man takallama faqad laqa, siapa yang ngomong dia sudah lalai. Wa man laqa fala jum'atalah, siapa yang ngomong dia lalai, siapa yang lalai dia tidak akan mendapatkan pahala.
Jumat. Itu dahsyatnya kan. Dan disitulah wafatnya Ustaz Yahya. Dalam pandangan kita itu wafat yang indah, Bapak Ibu. Ya kan? Wafat yang paling indah itu wafat di dalam masjid. Maka dia bangun satu kebiasaan dan dapat dia. Maka bagi kita berharap-haraplah rencana saya mau mati di dalam musola atau dalam masjid hari Jumat sedang sholat subuh, saf sebelah kanan imam. Boleh datang terus tiap Jumat, tiap hari minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan matiku mendadak ya Allah, sejak sujud ya Allah, hari Jumat ya Allah, bisa. Makanya ada doa kan, Allahumma khtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutup hidup kami, seluruh perbuatan kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Bangun kebiasaan itu, baik. Bangun kebiasaan. Jadi diawali dengan doa tadi, kemudian kita wujudkan dengan kebiasaan sambil berharap nanti mudah-mudahan kebiasaan baik itu yang akan menjemput nyawa kita, yang akan membuat kita mati suatu saat nanti. Kan positif itu, Pak. Ada. Saya kurang lebih 5 tahun yang lalu lah, Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang orang mantan Chevron di sini. Ya. Jadi di Umat Sari atas tuh ada almarhum Pak Ismet Safimen, orang Bukit Tinggi lah. Itu beliau masuk ke Umat Sari itu, rumah Kop itu tahun 82 sampai sekarang. Rumahnya masih ada, istri masih hidup. Itu rajin Pak ke masjid, rajin. Sejak saya kecil, dia kalau manggil saya turun macam ayah saya manggil saya turun. Kemudian pensiun makin rajin, tiap hari, tiap subuh sampai subuh Jumat, Bapak Ibu. 5 tahun yang lalu beliau di sebelah kanan imam, tidak ada sakit apa-apa. Keluar rumah naik sepeda motor, istrinya nggak ikut waktu itu. Maka pas Jumat rakaat terakhir sebelum salam tiba-tiba jatuh dia, sebelah kanan jatuh. Udah jamaah sudah salam, tengok rumah sakit tak ada lagi. Akhirnya takziah kami ke rumahnya. Saya disuruh ceramah, nangis istrinya. Nas, kalau istrinya bilang Nas, sedih ibu Nas. Saya bilang ibu layak sedih. Karena suami ibu, iya Nas, pagi keluar dari rumah sehat ya Nas, pulang sudah jadi jenazah. Ibu layak sedih, saya sampaikan, tapi kami jamaah iri ibu, saya bilang. Iri, kenapa tidak iri? Meninggalnya sedang sholat di dalam masjid, dalam keadaan berwudu suci di hari Jumat. Sebelah kanan imam, mana ada yang lebih baik daripada itu? Insyaallah. Itu harus kita siapkan dari sekarang. Maka siapa yang ingin mati sedang baca Quran, dari sekarang rajinlah baca Quran. Khalifah Utsman bin Affan itu cintanya sama Quran luar biasa. Khalifah Utsman, ya, makanya tulisan Quran ini namanya Ar-Rasmul Utsmani. Sampai nama Utsman itu terbawa. Tulisan Quran yang kita baca Quran itu namanya tulisan Arab Utsman bin Affan. Saking cintanya beliau dengan Quran, akhirnya beliau wafat ketika sedang membaca Al-Quran. Maka baca. Siapa yang ingin wafat dalam keadaan bersedekah, rajin-rajinlah sedekah. Dan masukkan celengan tiba-tiba mati. Yang ingin meninggal di Mekah misalnya, rajin-rajin umrah. Nah itu, jadi kita ini bisa merencanakan sesuai dengan keinginan kita, maka rencanakanlah dengan sesuatu yang baik yang akan menyebabkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang saya hormati, nampaknya waktu
waktu sudah menghalangi kita. Belum selesai satu ayat lagi. Ya, insyaallah. Masih. Oh, 7 menit lagi. Sampai bunyi Ustaz. Oke. Masih 7 menit lagi kita selesaikan. Jadi kita akan diwafatkan oleh malakul maut, yang malaikat itu bernama malaikat Israel, yang sakit Bapak Ibu. Kata Rasulullah itu sakit, cuma tidak tahu rasanya seperti apa sakitnya. Yang jelas ada riwayat yang mengatakan seperti kambing dikupas hidup-hidup. Ada yang kata Rasulullah seperti orang yang dicacah dengan pedang kali 1000. Itulah sakitnya. Cuman ketika orang itu beriman, rasa sakit itu hilang gara-gara diperlihatkan sesuatu yang indah. Kayak ibu melahirkan. Ibu melahirkan sakitnya Bu. Tapi ketika sudah terpegang bayi itu, ada sakit tuh. Ada dia. Cuma otak kita itu lebih fokus kepada anak daripada sakit aja. Itulah dia sakit Pak. Cuma karena sesuatu yang indah itu hilang rasa sakit lagi. Nah itu dia. Jadi tetap sakit. Tapi bagi orang yang udah punya lahir, anak meninggal, suami tak kemana-mana, itulah tuh bertambah-tambah sakit. Karena tidak ada fokus. Jadi ternyata kadang-kadang sakit itu kan dikaitkan dengan fungsi otak ya Pak. Maka salah satu yang membuat orang tak sakit-sakit itu orang gilo. Orang gilo itu tidak sakit-sakitnya Pak. Dia makan sampah sakit ya, karena otak itu sudah ada. Tapi kalau kita normal, salah minum itu tidak mencret, salah makan mencret. Karena ternyata ada fungsi otaknya di situ. Jadi sakit dan kalau bisa ujung hidup kita itu ditutup dengan kalimat tauhid, kalimat yang paling indah di atas muka bumi ini, la ilaha illallah. Kalau tidak mampu, kata Gus Baha, Allah. Dan itu titipan Nabi kepada setiap anak. Kalau ada orang tuamu berada dalam keadaan sakaratul maut, maka lakinu, bimbing dia, talqinkan dia agar dia bisa menyebutkan kalimat itu, la ilaha illallah. Orang Minang mengatakan Allah bisa. Itu pepatah yang dalam maknanya Pak. Bukan hanya sekedar pepatah petitih. Allah bisa karena biasa. Orang akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau dia sudah membiasakan itu konsep-konsep ya. Itu dalam kaji Minang. Jadi kalau kita gali pepatah Minang itu dahsyat. Alam tatambang jadi guru. Barek sama dipikul dengan bawa sendiri. Ya dahsyat Minang. Hebat. Makanya para founding father kita itu sekian puluh persen orang Minang. Ya. Suta Sadir, Tamal Rekan, Agus Salim, Buya Hamka, Pak Hatta, yang bangun negara kita itu luar biasa itu. Luar biasa, salut kita. Oke, jadi biasakan kalimat la ilaha illallah. Dan gimana caranya? Ya zikir la ilaha illallah. Tidak bisa kita sama-sama sendiri-sendiri Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang terbiasa berzikir, kalau dia mendadak kena sesuatu, maka yang keluar itu adalah orang yang biasa bercawi. Kalau kena sesuatu secara mendadak, yang keluar dulu. Saya ada kawan dari Polri, dia Pak, saya sebutkan kabupatennya dari mana. Dia ada satu tempat di kabupaten itu yang
yang pendulunya bercari macam-macam zikir. Iya, jadi jumpalah bupatinya. Kalau dia baru pulang haji dia langsung bercari. Ompek katanya. Bilang pulang nanti haji. Maka orang yang kalau itu terbentur kakinya, biasanya dia bercari yang keluar jauh. Jumpa kawan lama, bercari. Ya. Memaki orang, bercari. Tapi kalau orang biasa berzikir, terbentur kakinya. Karena kita jalan Pak ya, ada kadang-kadang walaupun ada mata kaki, cuma mata kaki itu lebih banyak utuhnya daripada menengoknya Pak. Yang keluar dari mulut kita pada saat kaki kita terbentur kayu, batu. Kalau orang itu berzikir, yang keluar adalah astagfirullah, subhanallah. Pergi dia ke Taplau, nampak lau itu, ya Allah, subhanallah. Anaknya lulus, alhamdulillah. Itu luar biasa. Nah, maka bangun hari ini, zikir kita niatkan zikir la ilaha illallah. Atau kalau ingin lebih panjang lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga nanti kita berharap zikir ini yang mengiringi kepergian nyawa kita, roh kita pada saat dicabut oleh malaikat Israel. Karena Nabi pernah mengingatkan, maka akhiru kalamihi, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu satu balasan luar biasa. Siapa yang ujung hidupnya diawali dengan ditutup dengan la ilaha illallah, Nabi menjamin orang itu pasti akan masuk. Maka mari kita persiapkan, karena suatu saat kita akan berjumpa dengan malaikat. Mau suatu ketika kita akan mati, suatu ketika kita akan selesai menjalankan tugas kemanusiaan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maka tutuplah dengan kebaikan, tutuplah dengan zikir, tutuplah dengan ibadah kepada Allah, dan tutuplah dengan kalimat la ilaha illallah. Demikian Bapak Ibu sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.